Yo, what's up everybody? Kembali lagi dengan Kak Ivan yang ganteng, kece, keren. Gimana? Kalian ada yang kangen sama Kak Ivan enggak? Kak Ivan udah kangen banget sama kalian nih. Lama banget gak ketemu rasanya. Oke, minggu ini sudah minggu keempat nih. Tema kita adalah Nuh. Kalian tahu kan pasti cerita tentang Nabi Nuh? Pasti tahu semua dong. Tapi sebelum itu, kita akan bermain game seperti biasanya. Are you ready guys? Oh iya, tapi sebelumnya Kak Ivan gak bakal main sendiri nih. Kak Ivan bakal ajak 4 orang buat main game bareng sama Kak Ivan. Mereka adalah Kak Depi, Kak Lina, Kak Ripka, dan Kak Desi. Siap kalian? Oke. Oke, sekarang di sini sudah ada kertas dan meja. Jadi, kalian tahu nggak sih kita bakal main apa? Penasaran kan? Oke, cara permainannya adalah nanti Kak Ivan akan mengundang tiap tim yang sudah Kak Ivan sebutkan tadi. Dan cara bermainnya adalah setiap dari mereka akan mengangkat satu kertas dan di kertas itu akan tertera sebuah gambar. Nah, orang yang mengangkat kertas akan menebak apa sih yang ada di kertas itu. Dan satu orangnya lagi akan memberi clue kepada orang tersebut. Oke, sudah penasaran kan? Gak usah lama-lama lagi. Kita langsung main aja. Tim pertama. Oke, sekarang Kak Ivan sudah bersama dengan Kak Depi. Hai. Dan Kak Lina. Hai. Oke, sekarang kalian sudah tahu cara main gamenya kan? Siap-siap. Oke, siapa dulu yang mau mulai nih? Kak Lina dulu ya. Oke, kita akan main dalam waktu 3 menit. Ready? Ready. Go! Ayo. Panjang. Panjang apa panjang? Panjang. Terus ke air. Jangan ketawa. Ada orang. Ada orang, iya ada orang. Kapal kalian? Enggak. Bukan. Ditarik. Ditarik. Apa? Ikan ada orang lumba-lumba. Pas? Pas. Oke, Depi. Dia itu benda terus bisa dimainin di laut. Di laut ya. Kenapa di laut? Bukan di jalan maksudnya, di jalan. Di jalan. Jalan mana? Biasa dimainin. Ayo. Ada rodanya. Mobil. Bukan. Sepeda. Apa? Pas? Motor. Pas. Oke, pas dulu. Lina. Aduh. Ada titik-titiknya. Segi 4. 4. Ayo. Dimainkan. Tinggal 1 menit. Apa ya? Itu namanya Ayo. catur. Bukan. Lagi. Segi 4. Segi. Persegi Dadu. 4. Nah, benar. Oh. Depi masih ada waktu. Dadu. Di laut binatang banyak itunya, apa sih namanya? Apanya? Ikan. Bukan. Itu dia bentuknya Kepiting. bunder. Bukan. Itu loh. Lagi. Ada Ada sayap. bukan. Putri Kok di Duyung. laut? Ada sayapnya. Bukan itu loh. Binatang di laut. Warna pink. Warna pink. Warna pink. Kok ada pink? Itu loh. Aduh. Yang ada di SpongeBob itu loh. Banyak di SpongeBob. Pas. Apa itu? Ayo. Matahari terbenam. Oh. Ada itu. Apanya? Ada langit. Oke, habis waktu.
Aduh, sayang sekali sunset. Jadi kalian cuman berhasil menjawab satu aja. Payah ya mereka ya. Sayang Susah, sekali. Aduh, kita lanjut ke tim 2 aja ya. Go. Oke, sekarang Evan sudah dengan tim 2. Ada Ripka Halo. dan ada Kak Desi. Hai. Oke, hadap sini ya. Oke. Sekarang kita akan main. Oke, siap kalian ya dalam waktu 3 menit. Ready? Dari Desi dulu ya. Oke. 3, 2, 1. Hidungnya besar. Iya. Badut. Iya. Iya. Ripka. Ada tusuk, biasanya pakai daging, pakai bumbu kacang, sate. Wah, oke. Siap. Ini nih. Bola. Iya, ada bola, ada tiang, ada manusia. Sepak bola. No. Manusia. Ada tiang. Nggak boleh lihat. Turun. Pantai. Salah. Iya. Nggak boleh menyebutkan kata yang ada di gambar. Lanjut. Dia kalau bohong hidungnya jadi panjang. Pinocchio. Iya. Oke. Warna-warni dipakai besar untuk Apa yang besar? ayo dipakai untuk kalau mau tidur. Bantal. Bantal. Enggak. Lembut. Kayak payung. Enggak, payung. Tenda. Yes. Yo. Biasanya ada di tubuh, warna hitam dan mengganggu. Bulu. Tidak. Di tubuh bagian manusia kadang-kadang jadi ciri khas. Berwarna hitam, bisa kecil. Tanda lahir. Bukan. Dia bisa kecil, bisa besar. Wow. Mereka pinter ya ternyata ya. Ada matahari, ada pohon, ada langit. Warna-warni. Langit. Ada rumah. Ada rumah. Pas. Lanjut Ripka. Biasanya dipajang di dinding. Bingkai foto. Bukan. Gambarnya banyak, bisa tulisan. Lukisan. Yap. Oke. Banyak nih yang dijawab nih. Jatuh. Segi 4 titik-titik. Ada titik-titik. Yes. 3, 2, 1. Ya. Oke. Wah. Tim 2 hebat. Tepuk tangan dulu. Udah jawab berapa nih? Banyak banget. Banyak nih ya kan. Nggak bisa dihitung nih. Kak Evan juga lupa ada jawab berapa mereka. Aduh. Oke. Sudah pasti pemenangnya adalah tim 2. Tepuk tangan lagi buat kalian. Woo! Oke. Seru. Gimana kan kalian teman-teman? Seru kan? Oke. Kita langsung lanjut ke pujian penyembahan. Let's worship God. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat
Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya? Luar biasa kan? Kak Ari pasti yakin karena Tuhan memberkati kita semua, Tuhan menyertai kita semua, teman-teman semua pasti sehat. Betul kan? Nah, hari ini Kak Ari ingin mengajak teman-teman semua belajar kebenaran firman Tuhan mengenai Nuh. Ya, pasti teman-teman semua sudah tahu kan mengenai cerita Nuh, ya kan? Nah, tapi sebelum kita mau belajar lebih lagi tentang Nuh kali ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu firman-Mu, berikan kami pengertian supaya kami boleh memahami, mengerti akan firman-Mu kali ini mengenai Nuh, dan kami bisa belajar dari kehidupan Nuh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, sebelum kita belajar lagi, Kak Ari punya sesuatu yang spesial. Nanti teman-teman lihat ya. Apa itu? Oke, tunggu dulu sebentar. Nah, nih Kak Ari kali ini memakai mantol ya. Kenapa kok pakai mantol nih? Oh, mana basah lagi ya? Nah, mantol digunakan buat apa? Ayo, ada yang tahu teman-teman? Ya, gampang sekali kan, kalau hujan kita harus pakai mantol ya. Nah, apa hubungannya dengan Nuh kali ini ya? Karena kita mau belajar tentang Nuh ya. Oke, kalau Kak Ari pakai mantol ini di zaman sekarang, kalau hujan kita pakai mantol supaya aman ya, biar nggak hujanan kita naik motor ya. Tapi waktu zaman Nuh berbeda ya, zaman Nuh belum ada mantol tentunya ya kan. Nah, yuk kita belajar tentang Nuh. Apa itu ceritanya Nuh dan apa yang kita bisa pelajari di situ ya. Nah, dulu di sebuah tempat ya, yaitu di bumi, ketika Adam dan Hawa melahirkan keturunan-keturunannya. Nah, keturunan-keturunannya ini banyak yang berbuat jahat. Banyak manusia berbuat jahat, berbuat dosa, dan Tuhan tidak suka. Namun di situ ada Nabi Nuh ya, seseorang yang bergaul akrab dengan Tuhan, seseorang yang menjaga hidupnya itu dekat dengan Tuhan. Nah, Tuhan sudah memperingatkan kepada manusia-manusia ini untuk bertobat, untuk berbalik kepada jalannya, tidak lagi berbuat jahat. Tetapi mereka tidak mau, masih saja berbuat jahat. Nah, oleh karena itu Tuhan ingin menghukum mereka. Nah, sebelum Tuhan menghukum mereka, Tuhan ingin menyelamatkan seorang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, yaitu Nuh tadi. Nuh dan keluarganya. Oleh karena itu, Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera, ya. Bahtera yang ukurannya nggak kecil ya kan, ukurannya besar sekali, dan Tuhan sudah memberikan ukuran-ukuran itu kepada Nuh. Dan apa yang dilakukan Nuh? Dia taat. Padahal waktu itu belum ada hujan. Kalau hari hujan gini harus pakai segera pakai mantol. Kalau pengen bepergian pakai motor harus pakai mantol supaya nggak hujanan. Nah, tapi waktu itu Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera, itu masih panas ya, belum ada hujan yang turun. Ketika Nuh taat, apa yang terjadi? Teman-teman yang lainnya, tetangga-tetangga, manusia-manusia yang lainnya yang melihat itu menertawakan Nuh. Ya, tapi Nuh tidak bergeming karena itu adalah perintah Tuhan. Nuh tetap memilih taat kepada Tuhan daripada mendengarkan omongan-omongan yang negatif daripada orang-orang lain. Nah, tiba waktunya ketika bahtera itu jadi, Tuhan memerintahkan untuk membawa binatang-binatang sepasang-sepasang itu masuk ke dalam bahtera Nuh. Tidak lupa Nuh juga membawa keluarganya. Nah, setelah bahtera jadi, semuanya binatang masuk semua, keluarganya Nuh masuk, datanglah hujan. Dan hujannya nggak cuma sebentar, jam 2 jam atau mungkin 1 hari gitu ya. Kalau kita merasakan hujan 1 hari itu pasti biasanya ada banjir atau air yang meluap keluar ya. Tapi waktu zaman Nuh, hujannya adalah 40 hari 40 malam, hujan deras. Bukan hujan yang rintik-rintik gitu ya, tapi hujan yang deras. Dan apa yang terjadi ketika hujan deras 40 hari 40 malam? Terjadilah air bah
bumi seluruhnya diselimuti oleh air, tidak ada daratan. Dan orang-orang yang jahat tadi itu semuanya binasa oleh air bah. Mereka yang menertawakan Nuh, mereka binasa. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan Tuhan sejak awal. Tapi Nuh diselamatkan oleh Tuhan. Nah, setelah terjadi air bah, Nuh mengirim burung merpati, melepaskannya untuk mengetahui apakah ada daratan atau tidak, atau banjirnya sudah turun atau belum. Percobaan pertama masih kembali, ya berarti belum surut, belum ada daratan. Kemudian beberapa hari Nuh kembali melepaskan merpati, dan saat itu merpati kembali membawa daun. Nah, disitulah Nuh meyakini bahwa banjir sudah surut dan ada daratan. Akhirnya bahtera Nuh terdampar di sebuah gunung, lalu mereka keluar semua, binatang-binatang dilepas, mereka pergi ke tempat mereka masing-masing mencari tempat. Dan Nuh di situ mengucap syukur kepada Tuhan. Sikap Nuh ketika dia diselamatkan, mengerti kebaikan Tuhan, mengerti maksud Tuhan, kenapa membuat bahtera, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena dia diselamatkan, karena Tuhan baik kepada dia. Nah, setelah Nuh mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan membuat pelangi sebagai pertanda bahwa tidak akan ada air bah lagi yang dikirim Tuhan kepada manusia. Nah, tetapi di situ belum selesai. Untuk cerita Nuh selesai di situ karena dia diselamatkan. Tetapi manusia itu memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, berbuat jahat. Itu yang Tuhan tidak suka. Oleh karena itu teman-teman, kita semua masih bisa berbuat salah, berbuat dosa kepada Tuhan. Karena itu kita harus sadar, kalau kita berbuat salah, berbuat dosa sama Tuhan, kita harus meminta ampun, mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Mohon ampun dan bertobat, maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan akan tetap mengasihi kita. Karena apa? Karena keselamatan itu tidak bisa dibeli. Dengan uang sebanyak apapun, harta sebanyak apapun tidak bisa dibeli. Keselamatan itu datang daripada Tuhan. Kita berbuat baik sebaik apapun tidak bisa menggantikannya. Itu adalah kasih karunia daripada Tuhan untuk kita semua, untuk manusia. Dan manusia membutuhkan juru selamat. Tuhan membutuhkan keselamatan. Yang hanya bisa melakukan adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari teman-teman semua, kita siapkan hati kita, sikap hati kita, sikap dan perbuatan kita, tutur kata kita, itu semuanya untuk menghormati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita berbuat dosa, berbuat salah, mari kita mohon ampun dan bertobat. Maka Tuhan akan menyelamatkan kita dengan kasih-Nya. Nah teman-teman, tadi kita sudah belajar bersama-sama mengenai Nuh dan bahteranya, dan Kak Ari masih dengan mantolnya ya. Oke, lanjutnya kita akan belajar mengenai ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita apa kali ini? Yaitu di dalam Kejadian 6 gini ya. Oke, 6 ayat 22. Apa bunyinya? Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ya, jadi di situ Nuh taat kepada Tuhan ya. Sekali lagi ya, di dalam Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Itu ayat hafalannya ya. Nah, teman-teman semuanya, Kak Ari yakin teman-teman semuanya bisa ya. Kak Ari pun juga belajar, kita semua belajar akan kebenaran firman Tuhan supaya kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Tuhan. Oke, kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kasih-Mu. Kami berterima kasih sebab Engkau adalah penyelamat kami.
Kami percaya Engkau akan menyelamatkan kami, Engkau menyertai kami seperti Engkau menyertai Nabi Nuh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi, Tuhan berkati.